Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membahas analisis investasi sektor energi terbarukan atau EBT dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Yang pertama, latar belakangnya. Pergeseran paradigma ekonomi global saat ini menuntut setiap negara untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan. Dalam konteks makroekonomi, Prasetyo menyatakan bahwa transisi energi bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan strategi ketahanan ekonomi jangka panjang bagi negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara, untuk lepas dari jebakan fluktuasi harga energi fosil. Sejalan dengan teori tersebut, Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060 dengan mengoptimalkan sumber energi baru terbarukan atau EBT seperti tenaga surya, hidro, dan geotermal. Langkah transisi ini diperkuat oleh kebijakan hilirisasi industri. Menurut Maharani dan Wijaya tahun 2024, kebijakan pelarangan ekspor komoditas mentah merupakan bentuk restrukturisasi ekonomi yang memaksa terjadinya transfer modal dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Melalui hilirisasi nikel domestik, Indonesia berhasil mengubah posisinya dari sekedar penyedia bahan mentah atau raw material menjadi pemain kunci dalam rantai pasok atau supply chain global industri baterai dan kendaraan listrik atau EV, electric vehicle. Nah, selanjutnya analisis investasinya. Yang pertama, faktor-faktor utama daya tarik investor. Dalam teori lokasi investasi, Siregar dan Utami tahun 2025 menjelaskan bahwa keputusan investor untuk menanamkan modal jangka panjang sangat dipengaruhi oleh jaminan ketersediaan faktor produksi atau resource endowment dan potensi serapan pasar lokal. Pada sektor EBT dan EV, Indonesia memiliki daya tarik yang sangat kompetitif, yaitu yang pertama, kekayaan sumber daya. Nah, Indonesia ini menguasai sekitar 21% cadangan nikel dunia, yang merupakan komponen krusial untuk katoda baterai EV. Selanjutnya, skala pasar yang luas, jumlah populasi yang sangat besar, dan tren urbanisasi menciptakan permintaan domestik yang tinggi terhadap kendaraan listrik roda 2 maupun roda 4. Dan yang selanjutnya, posisi geografis. Nah, si letak Indonesia ini di jalur perdagangan internasional menjadikannya hub strategis untuk ekspor produk hijau ke kawasan Asia Pasifik. Nah, selanjutnya analisis kebijakan dan dukungan pemerintah. Si peran pemerintah ini sangat vital sebagai fasilitator risiko atau risk mitigator pada industri rintisan yang padat modal. Halim berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kepastian hukum adalah syarat mutlak untuk menciptakan ekosistem investasi yang menarik bagi korporasi multinasional. Bentuk dukungan nyata pemerintah Indonesia meliputi yang pertama, fasilitas fiskal berupa tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk atas impor mesin produksi terdepan. Yang kedua, stimulus daya beli berupa subsidi langsung untuk sepeda motor listrik dan pemangkasan PPN mobil listrik dari 11% menjadi 1%. Dan yang terakhir, kepastian regulasi tarif melalui implementasi peraturan Presiden atau Perpres nomor 112 tahun 2022. Nah, selanjutnya untuk tren investasi 5 tahun terakhir, berdasarkan pengamatan tren makroekonomi, Siregar dan Utami mencatat adanya lonjakan arus modal masuk yang signifikan ke sektor sekunder atau manufaktur di Indonesia semenjak tahun 2021 hingga pertengahan 2026 ini. Investor tidak lagi berfokus pada industri ekstraktif atau pertambangan, melainkan beralih ke industri pengelolaan hilir yang bernilai lebih tinggi. Indikator keberhasilan tren ini ditandai oleh realisasi berbagai proyek strategis nasional seperti PLTS Terapung Cirata dan berbagai pembangunan klaster industri hijau terpadu di berbagai daerah. Untuk selanjutnya terkait investor asing dan perusahaan asing utama. Dalam rangka teori investasi asing langsung atau foreign direct investment, korporasi global cenderung melakukan integrasi vertikal untuk mengamankan aset strategis mereka. Fenomena ini terlihat jelas di Indonesia dengan masuknya para raksasa industri dunia seperti Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution. Konsorsium ini menjadi pionir yang membangun rantai pasok EV dari pabrik sel baterai hingga perakitan mobil listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya CATL dan Tsingshan Group dari China, Contemporary Amperex Technology atau kepanjangan dari CATL tersebut, sebagai produsen baterai terbesar di dunia, menanamkan modal jumbo untuk mengamankan pengelolaan nikel di hulu hingga hilir di Morowali dan Weda Bay. Nah, selanjutnya dampak investasi terhadap perekonomian nasional. Dengan masuknya investasi asing pada
industri berteknologi tinggi memberikan efek pengganda atau multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional. Yang menurut Prasetyo tahun 2025, dampak positif tersebut meliputi yang pertama, peningkatan kualitas ekspor dalam artian mengubah struktur neraca perdagangan Indonesia dari ketergantungan pada bahan mentah menjadi ekspor produk olahan manufaktur bernilai tinggi. Yang selanjutnya, penciptaan lapangan kerja spesifik, yaitu menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal dan mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dan yang terakhir, transfer pengetahuan kemitraan strategis antara investor asing dan BUMN melalui Indonesia Battery Corporation memicu percepatan adopsi teknologi tinggi oleh tenaga kerja domestik. Nah, selanjutnya peluang dan tantangan bagi investor asingnya. Analisis risiko investasi oleh Halim tahun 2024 menunjukkan bahwa industri transisi selalu menghadapi benturan antara potensi besar dan hambatan struktural. Nah, di bagian peluang yaitu penetrasi pasar electric vehicle atau EV yang masih berada pada tahap awal memberikan keuntungan bagi pemain lama, ditambah dengan dibukanya bursa perdagangan karbon domestik. Nah, ini si tantangannya yaitu investor dihadapkan pada tingginya biaya modal awal atau capital expenditure untuk infrastruktur EBT, keterbatasan kapasitas jaringan listrik atau smart grid nasional, serta tuntutan pemenuhan standar ESG (Environmental, Social, and Governance) global agar proses pertambangan nilai nikel terhadap lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Yang selanjutnya kesimpulannya yaitu analisis berbagai teori ekonomi dan data empiris menunjukkan bahwa sektor EBT dan ekosistem EV merupakan lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberlanjutan arus investasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, kepastian hukum, serta komitmen para pelaku industri terhadap pemenuhan standar sosial dan lingkungan atau ESG. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.